Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini kita bertemu lagi di hari Minggu yang indah, di mana Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia boleh mati dan Dia telah bangkit kembali untuk membebaskan setiap kita dari belenggu dosa dan apapun juga belenggu yang melihat di dalam hidup kita. Mari kita masuk ke dalam ibadah kita masuk di dalam saat yang ini. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus sudah mati buat kita dan Dia bangkit pada hari ini untuk membebaskan kita, dan mari kita pujikan Kristus bangkit, soraklah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan memiliki Yesus Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Kau telah mati bagi setiap kami, bahkan Kau bangkit Tuhan Yesus untuk membawa kami melalui kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini, kami boleh melihat karya ajaib Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan sukacita besar bahwa Yesus Kristus sudah membawa kami menjadi manusia yang baru dan memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati seluruh kehidupan kami Tuhan, bahkan seluruh jemaat-jemaat kami dimanapun juga mereka berada saat ini Tuhan. Apapun juga Tuhan Yesus yang menjadi pergumulan kami, biarlah Tuhan Engkau yang menjadi kemenangan di dalam hidup kami. Ibadah kami ini juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati mulai dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru
Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kembali kita akan membaca ayat responsoria kita yang terambil dari Mazmur 118 ayat 14 sampai 21. Mazmur 118 ayat 14 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bersama, Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum persembahan kita berikan, ayat persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian kita, Hai bangkit bagi Yesus. Yang pertama, kita mau berdoa buat kehidupan jemaat yang mengalami kebangkitan dan kemenangan di dalam iman. Yang kedua, kita mau berdoa untuk perayaan Paskah dalam kesederhanaan di dalam keluarga kita masing-masing di rumah. Yang ketiga, kita mau berdoa buat kemenangan umat Tuhan di dalam memerangi virus corona. Yang keempat, kita mau berdoa buat persembahan kita hari ini. Doa syafaat kita akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Joko Iskandar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan di hari yang penuh dengan kemenangan dan sukacita ini Tuhan. Kami umat-Mu datang bersorak, bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur melalui kebangkitan-Mu memberikan kemenangan iman bagi kami semua umat-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin bersukacita di dalam hidup kami, dan kami mau mengalami kemenangan itu di dalam segala hal kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam acara perayaan Paskah ini Tuhan. Kami sebagai umat-Mu
tidak mampu melakukannya secara bersama-sama Tuhan, tetapi kami mau melakukan dalam kesederhanaan kami, merayakan kemenangan iman kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, sekalipun di mana kami berada Tuhan, hati kami yang mengalami kemenangan, hati kami yang mengalami sukacita itu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua umat-Mu dimanapun berada, supaya di tengah-tengah penderitaan, kesusahan yang kami alami melalui peristiwa Paskah ini Tuhan, kami mau mengalami kebangkitan di dalam iman kami, dan kami mau semakin mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa, kiranya umat Tuhan juga mengalami kemenangan Tuhan di dalam peperangan melawan virus corona yang sedang berjangkit di seluruh dunia ini. Kiranya kami semakin berserah, kiranya kami semakin menyandarkan hidup kami kepada Tuhan, supaya Engkau yang akan memberikan kemenangan kami Tuhan, melewati penderitaan yang sedang terjadi pada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa virus corona ini akan berlalu dari tengah-tengah dunia ini Tuhan, sehingga kami akan dipulihkan kembali untuk menjalani segala kehidupan, bahkan aktivitas kami. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini, menyerahkan persembahan kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan kami ini kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami ini sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena kita tahu di dalam Tuhan kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Mari kita naikkan pujian kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman
hari ini hari kemenangan yang Tuhan berikan kepada seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hari kemenangan ini juga memberikan kebangkitan bagi kehidupan kami, agar kami semakin mengalami kehidupan yang lebih di dalam Tuhan, merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan setiap hati kami ini Tuhan, dalam suasana perayaan Paskah yang kami lakukan di tempat kami masing-masing. Kiranya hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan memberkati bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam jemaat yang dikasih Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan hari ini, hari kemenangan iman bagi seluruh umat Tuhan. Mari kita syukuri, mari kita memaknai bahwa kemenangan Tuhan Yesus juga adalah kemenangan di dalam iman kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama membuka firman Tuhan untuk kita baca bersama-sama yang terambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya membacakan firman Tuhan bagi kita sekalian. Demikian. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus jumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini, kebangkitan yang memperdamaikan. Saudaraku yang terkasih, dalam peristiwa yang kita lihat melalui kisah firman Tuhan ini, setelah peristiwa kematian daripada Tuhan Yesus, maka kita melihat sikap daripada murid-murid ataupun orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Ada yang menunjukkan rasa penuh dengan kesedihan, ada yang menunjukkan rasa kekecewaan sehingga mereka meninggalkan akan Tuhan Yesus. Tetapi ada juga orang yang tetap menunjukkan rasa simpatinya kepada Tuhan Yesus, sehingga dia selalu memperhatikan akan peristiwa yang terjadi yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan hari ini dalam pembacaan firman Tuhan kita melihat ada beberapa perempuan yang tetap menunjukkan rasa simpatinya kepada Tuhan Yesus, sehingga di minggu pertama itu, di hari yang pertama, Maria Magdalena bersama dengan Maria yang lainnya, mereka ingin datang kepada Tuhan Yesus. Mereka ingin melihat kubur daripada Tuhan Yesus. Di tengah-tengah rasa sedih, tetapi mereka tetap ingin menunjukkan rasa simpati, kepeduliannya kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian juga kita melihat murid-murid yang lainnya, tidak ada seorang pun yang melihat dan datang melihat pada kubur Yesus. Mungkin mereka dipenuhi dengan rasa kekecewaan yang mendalam di dalam kehidupannya. Mungkin mereka rasa kecewa karena melihat sepertinya Yesus tidak berdaya, bahkan kalah menghadapi para musuh-musuhnya. Saudaraku yang terkasih,
Pertanyaannya, sungguhkah bahwa Tuhan Yesus kalah untuk menghadapi situasi pada saat itu? Ternyata bahwa Tuhan Yesus belum kalah, karena pada hari pertama minggu itu dia bangkit dari kematiannya. Di sinilah kita melihat bahwa perjuangan Tuhan Yesus bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi perjuangan Tuhan Yesus adalah mengalahkan kematian. Musuh yang selama ini memusuhi, bahkan membunuhnya, bukanlah musuh yang sebenarnya. Karena itu, Yesus tidak menunjukkan sebuah perlawanan kepada mereka, karena mereka bukan musuhnya. Tetapi musuh yang sebenarnya itu adalah kematian. Dan kematian itu harus dihadapi oleh Tuhan Yesus dengan penuh penyerahan diri kepada Bapa di surga. Karena melalui kematian yang harus dialami itu merupakan kehendak Bapa bagi dirinya. Tuhan Yesus berjuang melawan kematian supaya apa? Supaya ada kehidupan. Supaya ada kehidupan yang dialami oleh orang-orang yang Dia kasih. Dengan perjuangan itu, maka Yesus tidak meniadakan kehidupan orang lain, tetapi merelakan dirinya untuk mati demi memberikan kehidupan kepada orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, supaya memberi kehidupan itulah maka kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak berjuang seorang diri. Maka dalam kebangkitan Tuhan Yesus kita melihat justru Allah yang seolah-olah meninggalkannya, tapi saat itu Yesus merasakan kehadiran Allah, bahwa dalam peristiwa penyiksaan bahkan kematian, maka Allah tetap hadir untuk memberikan pembelaan kepadanya. Hal ini dapat kita lihat tanda-tanda yang terjadi sesaat sebelum kebangkitannya. Ada gempa yang dahsyat, ada malaikat Tuhan yang hadir pada saat itu. Ini menunjukkan kehadiran Allah dalam diri Tuhan Yesus yang telah bangkit, memberikan kemenangan kepadanya. Saudaraku yang terkasih, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan momen di mana Allah mempersatukan kembali kehidupan murid-murid, kehidupan umat yang tercerai-berai pada saat itu. Saat Tuhan Yesus bangkit, inilah merupakan babak baru yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Karena apa? Melalui peristiwa kebangkitan itu juga maka Yesus menyatakan undangannya kepada para murid-muridnya, supaya mereka kembali dapat bersatu dengan Tuhan Yesus, supaya mereka yang tercerai-berai di mana-mana mereka dapat dipersatukan kembali. Karena itu ketika Yesus menjumpai Maria dan Maria yang lainnya itu, supaya pergi menyampaikan kepada murid-muridnya, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Yesus berpesan supaya murid-murid pergi ke Galilea, supaya mereka bisa berkumpul dan menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jadi disinilah makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Yesus telah mengalahkan kematian dan mengadakan pendamaian antara Allah dengan manusia dan antara manusia dengan sesamanya. Undangan pendamaian itu tidak lepas daripada sifat Allah sendiri, yang Allah penuh dengan damai sejahtera, Allah sang damai. Maka dia mengundang kepada murid-murid supaya mereka bisa mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka bisa kembali menjadi satu keluarga yang utuh, menjadi umat Allah kembali. Dan di tengah-tengah keluarga itu supaya mereka hanya memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka semuanya. Saudaraku yang terkasih, pemulihan umat Tuhan sebagai satu keluarga, inilah yang harus terus-menerus kita suarakan sebagai babak baru bagi orang-orang yang mengalami kebangkitan di dalam Tuhan. Kehidupan dalam persekutuan
Karena apa? Di dalam persekutuan itulah mereka akan bisa menikmati bagaimana kehadiran Allah di dalamnya. Karena di dalam persekutuan itu mereka bisa saling menguatkan, mereka bisa saling meneguhkan, mereka bisa saling mempersatukan dan bersedia untuk berbagi. Sehingga dalam kehidupan mereka sungguh-sungguh mengalami pemulihan sebagai bagian keluarga di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Maka ini bukan hanya sekedar kematian daripada Tuhan Yesus yang telah Dia kalahkan, tetapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus menawarkan kehidupan kepada semua orang. Kebangkitannya memperdamaikan kepada semua orang. Kebangkitannya menyelamatkan semua orang. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah wujud menyatunya kembali kemanusiaan Yesus dengan keilahiannya dari Bapanya. Kebangkitan Tuhan Yesus juga menjadi sebuah undangan perdamaian bagi semua murid untuk menjadi satu keluarga, untuk saling menguatkan. Dan kebangkitan Tuhan Yesus menjadikan kehidupan setiap orang percaya yang dibangkitkan. Karena apa? Karena di dalam kehidupannya saat ini, hidup mereka kiranya bukan hanya terarah kepada kehidupan mereka pribadi, tetapi mereka semakin mengarahkan hidup mereka kepada Tuhan. Bahwa hidup mereka adalah hidup dalam kehendak daripada Tuhan. Karena itu, saudaraku, bagi kita orang-orang yang sudah hidup di dalam kebangkitan Kristus, di mana Yesus telah memperdamaikan kehidupan kita sekalian. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita? Bersediakah kita juga berdamai dengan sesama kita? Bersediakah kita juga berdamai dengan orang-orang yang memusuhi kita? Atau sebaliknya, kita terus larut dalam kehidupan dunia ini, hidup dalam keterpurukan oleh karena kebencian, permusuhan yang masih kita pendam, yang belum kita selesaikan dalam kehidupan kita. Yesus telah memberikan damai sejahtera-Nya kepada kita. Yesus telah memperdamaikan kehidupan kita dengan Bapa dan kehidupan kita dengan manusia. Karena itu, saudaraku yang terkasih, mari supaya melalui peristiwa Paskah hari ini, supaya kita dengan sungguh-sungguh bisa memaknai bagi kehidupan kita. Melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kiranya kita juga semakin menyerahkan hidup kita kepadanya. Supaya apa? Supaya kita semakin mengalami hidup di dalam damai sejahtera itu. Dan kita juga semakin mengalami kuasa kebangkitannya dalam seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, mari dalam kehidupan kita sekalian, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Maka kita harus terus berusaha dalam kehidupan kita berdamai dengan diri kita sendiri. Selesaikan apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Selesaikan persoalan yang terjadi di antara kita. Supaya apa? Supaya hidup kita semakin fokus kepada Tuhan dan kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Lalu kemudian, mari kita membawa kehidupan kita bagi semua ciptaan Tuhan. Supaya dimanapun kita berada, kita hadir dengan sikap, dengan perkataan, dengan perbuatan yang senantiasa semakin mengarahkan sebagai umat-umat yang sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, hari ini kita patut bersyukur hari kemenangan itu sudah terjadi kepada kita, bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah didamaikan di dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kemenangan iman yang Tuhan berikan bagi kami, di mana melalui kemenangan ini juga Engkau memperdamaikan kehidupan kami dengan Bapa di surga, bahkan juga mendamaikan di dalam kehidupan kami sesama manusia. Tuhan, terima kasih, biarlah kami terus memaknai dan mau terus berjuang dalam kehidupan kami, supaya dimanapun kami berada, kami juga mampu menghadirkan damai sejahtera yang daripada Tuhan itu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan menaikkan doa Bapa kami, doksologi dan berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati di dalam kehidupan umat Tuhan untuk mengalami kemenangan iman mulai pada hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sebagai pimpinan jemaat mengucapkan dan selamat merayakan Paskah di dalam kesederhanaan kita di tempat kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.